Maaf ya Pak Sunya lagi ke toilet, tapi tadi alhamdulillah saya sudah minta izin beliau juga untuk bikin video ini ya. Karena pada akhirnya kita sadar memang dari awal pernikahan kami ini sudah menjadi kontroversi. Karena ketahuannya bukan dari kami tapi dari media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, titik balik. Kembali kita bertemu membahas tema-tema isu-isu yang tajam mendalam, tentu saja dari berbagai sudut pandang, baik masalah politik, sosial, budaya, ekonomi, maupun tentang lifestyle dan kehidupan manusia. Pertemuan kali ini saya coba membahas mengenai persoalan di balik unggahan di media sosial TikTok maupun Instagram tentang pengakuan atau testimoni Stevi Burase, istri ketiga Irwandi Yusuf, mengenai lika-liku laki-laki pernikahannya dengan Irwandi Yusuf. Sahabat titik balik, ini soal kejujuran, bukan tipu muslihat yang sempat ditutup rapat-rapat 5 tahun lalu. Dan ini soal kisah tahun 2018 lalu, masih seputar masalah pribadi pernikahan Irwandi Yusuf bersama Stevi Burase. Kenapa ini menjadi menarik? Ibarat pepatah, tidak ada asap, tidak ada api. Ya, karena Stevi Burase lah yang mengubarnya di ruang publik, baik di TikTok, Instagram, maupun di YouTube. Tapi saya tidak mau ambil pusing dengan sejuta embel-embel kata dan logika serta retorika yang disampaikan Stevi Burase mengenai pembenaran apa yang terjadi antara dirinya dengan Irwandi Yusuf. Yang jelas, entah sadar atau tidak, seperti yang saya katakan tadi, melalui akun media sosial, Stevi Burase begitu vulgar, lugas, mengulang tentang kisah pertemuan cinta dan pernikahannya bersama Irwandi Yusuf yang memang terkadang sangat memuakkan untuk didengar dan ditonton. Tapi terlepas apakah Stevi Burase masih merasa suaminya itu Irwandi Yusuf menjadi tokoh dan begitu dihargai dan dihormati di Aceh, saya tidak tahu. Atau sebaliknya, terlepas apakah Irwandi sendiri masih gede rasa atau GR, merasa masih begitu dihormati dan dihargai rakyat Aceh serta keluarganya. Wallahu alam. Tapi yang jelas, dari rekam jejak digital, sang kapten sepertinya semakin tak punya harga diri di mata istri maupun anak-anaknya. Terus terang, bagi saya dan kawan-kawan di tim redaksi tabloid Modus Aceh, pengakuan Stevi Burase beberapa waktu lalu itu di media sosial tidaklah begitu istimewa. Sebab saya dan kami di tim redaksi tabloid Modus Aceh bisa dibilang satu-satunya media di Aceh, mungkin bahkan nasional, yang secara terus-menerus menggali, mencari dan mempublikasi tentang kisah cinta segitiga antara Darwati, Irwandi dan Stevi Burase. Bahkan tabloid berita Modus Aceh sempat beberapa kali mengulas dalam laporan utama lengkap dengan cover story. Terhadap semua itu, saya pribadi dan keluarga serta tim redaksi tabloid Modus Aceh memang sempat mengalami masa-masa dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Mulai dari peledakan kantor redaksi hingga teror psikis maupun bisnis. Bayangkan banyak sekali pesan-pesan di media sosial, di WhatsApp maupun di lainnya yang masuk ke nomor pribadi saya maupun pribadi anak dan istri saya serta beberapa wartawan yang dalam tanda petik bersifat teror.
Dari segi bisnis kami juga sempat diblok atau dieliminasi oleh Irwandi di dalam pemerintahan Aceh, bahwa semua kepala SKPA tidak boleh berbisnis atau memberikan fasilitas periklanan dengan tabloid Modus Aceh. Tapi seiring berjalannya waktu, tidak ada hujan yang tidak ada reda. Persoalan itu kemudian menjadi cair kembali. Dan lebih tragis lagi, ada persekutuan, persekongkolan sejumlah oknum pemilik media pers, baik cetak maupun online, maupun organisasi wartawan di Aceh yang memiliki misi bersama melakukan kriminalisasi terhadap pribadi saya maupun tabloid Modus Aceh. Di sudut lain, ketika itu semua pihak membantah bahwa Stefy telah menikah dengan Irwandi Yusuf, termasuk Stefy sendiri membantahnya, Irwandi juga membantahnya. Bahkan Irwandi dan Stefy menuding laporan utama dari tabloid Modus ketika itu adalah fitnah, hoax, dan dusta. Itu sempat disampaikan Stefy dalam pertemuan dengan sejumlah jurnalis di Banda Aceh. Ketika itu isu pernikahan siri Irwandi dan Stefy sedang hangat-hangatnya terjadi. Tapi kami terus mengejar hingga kami mendapat sejumlah dokumen, baik alamat apartemen Stefy Burase di Jakarta, salinan atau fotokopi surat nikah, maupun foto-foto Irwandi bersama keluarga Stefy, umrah bersama, bahkan beberapa foto-foto pribadi lainnya. Padahal ya itu tadi, di balik semua itu kami mendapatkan cerita basah juga dari sejumlah orang atau sumber yang berada di dekat Irwandi Yusuf. Jadi secara jurnalistik, saya sebagai pimpinan redaksi tabloid Modus Aceh melakukan validasi, verifikasi, dan akurasi dari semua data-data, fakta-fakta yang kami dapatkan, sehingga kami laporkan pada beberapa bagian tulisan, baik mulai dari pertemuan, cerita mengenai pertemuan antara Stefy dan Irwandi di Rusia, sebagaimana yang diakui oleh Irwandi sendiri dan Stefy sendiri. Kemudian mereka bertemu, menikah, bagaimana Irwandi menemui orang tua Stefy di Jakarta, kemudian berangkat umroh bersama hingga ke Amerika, dan akhirnya pengakuan ini muncul ataupun bantahan bahwa Stefy dan Irwandi ini muncul dalam persidangan di Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Karena ketika itu Irwandi menjadi tersangka setelah dijerat dengan operasi tangkap tangan oleh lembaga anti rasuah ini. Berkali-kali baik Irwandi maupun Stefy ketika persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta membantah bahwa keduanya telah menikah. Ada yang bilang cek ombak, begini, begitu. Yang penting tidak ada. Apa alasan dibalik itu? Saya juga tidak tahu, tapi hari ini menjadi sangat terang benderang. Sahabat Titip Balik, dengan tidak bermaksud gembira, apalagi bersyukur atas prahara yang menimpa keluarga Irwandi atau rumah tangga Irwandi, sebagai media pers lokal yang berpegang teguh pada prinsip jurnalisme atau berpegang teguh pada kredo jurnalisme jalan tengah, tentu ada kepuasan tersendiri bagi saya dan kami di jajaran redaksi tabloid Modus Aceh ketika apa yang pernah kami tulis secara mendalam, apa yang kami lakukan liputan secara komprehensif, data-data, fakta-fakta yang kami uji tadi, akhirnya mendapat pengakuan dan menjadi kenyataan dari ungkapan, dari ujaran aktor utama dari cerita yang kami tulis, yaitu Stefy Burase. Sekali lagi itu diungkapkan oleh Stefy terkait pernikahannya bersama Irwandi pada akun media sosial yang dia posting sendiri, seakan-akan terkesan sebagai bentuk klarifikasi, sebagai bentuk jawaban dari apa yang terjadi 5 tahun lalu, dari apa yang dialami Stefy saat itu, dan dari apa yang dialami Stefy saat ini. Sahabat Titip Balik, sekali lagi fakta berbicara bahwa apa yang kami hasilkan
dari karya jurnalistik mendalam atau in-depth reporting ini tentang cinta, tentang kisah cinta segitiga Darwati, Irwandi, dan Stevi benar adanya, alias bukan fitnah dan dusta. Karena itu pada tempatnya saya mengucapkan terima kasih kepada Stevi karena kejujurannya tentang pernikahan dengan Irwandi Yusuf telah mengingatkan saya kembali betapa pentingnya menghasilkan karya jurnalistik secara berkualitas, tentu setelah melalui tahapan-tahapan validasi, verifikasi, dan akurasi. Sebab itulah hadiah ataupun persembahan terbaik bagi publik sebagai pembaca, karena pembaca adalah raja. Demikian, sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi